Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ananda sekalian, apa kabar? Mudah-mudahan kita semua sehat walafiat. Pada hari ini kita pembelajaran tentang bab 3, yaitu jaringan hewan. Struktur dan fungsi jaringan hewan. Jaringan hewan itu tersusun dari 4 macam. Pertama, jaringan epitelium, kedua jaringan ikat, ketiga jaringan otot, keempat jaringan saraf. Yang pertama adalah jaringan epitel. Umumnya melapisi permukaan tubuh dan membatasi rongga. Jaringan epitel yang berada di luar tubuh disebut epitelium, yang berada dalam rongga tubuh disebut mesotelium, dan yang berada pada organ tubuh disebut endometelium. Nah, jaringan epitel biasanya berikatan dengan jaringan ikat yang dihubungkan oleh membran dasar yang terdiri dari lamina basalis, lamina reticularis. Pada gambar kamu lihat nanti yang berwarna coklat. Fungsi jaringan epitel. Pertama, melindungi jaringan di bawah dari kerusakan. Dua, mengangkut zat-zat antar jaringan atau rongga yang dibatasinya. Dan kalau pada saluran pencernaan, jaringan epitel dapat mengeluarkan enzim. Macam-macam jaringan epitel. Berdasarkan strukturnya ada 3 macam. 1. Epitel pipih, 2. Epitel silindris, 3. Epitel kubus. Yang pertama, epitel pipih. Berdasarkan lapisan penyusunnya, epitel pipih terbagi 2. 1. Epitel pipih selapis, yang kedua epitel pipih berlapis banyak. Yang pertama, epitel pipih selapis. Umumnya lapisan satu sel, kemudian fungsi untuk difusi, osmosis, filtrasi, dan sekresi. Terdapat pada pembuluh limfa, pembuluh darah kapiler, selaput pembungkus jantung, paru-paru, ginjal, dan selaput perut. Yang kedua, epitel pipih berlapis banyak. Lapisannya banyak, fungsi sebagai pelindung. Terdapat pada rongga mulut, rongga hidung, esofagus, telapak kaki, dan vagina. Berikutnya epitel silindris. Berdasarkan lapisan penyusunnya, epitel silindris terbagi 2. 1. Epitel silindris satu lapis. Yang kedua, epitel silindris berlapis banyak. Yang pertama, epitel silindris lapis. Lapisannya satu lapis. Fungsi sebagai penyerapan nutrisi di usus dan sekresi. Terdapat pada kelenjar pencernaan, jonjot usus, kantung empedu, lambung, dan usus. Berikutnya, jaringan epitel silindris yang berlapis banyak, itu lapisannya banyak, fungsi sebagai pelindung dan sekresi. Terdapat di laring, faring, trakea, dan kelenjar ludah. Berikutnya kita masuk ke epitel kubus. Berdasarkan lapisan penyusunnya, epitel kubus juga terbagi 2. 1. Epitel kubus satu lapis, 2. Epitel kubus berlapis banyak. Epitel kubus berlapis 1, lapisannya hanya selapis, fungsi sebagai pelindung dan sekresi. Terdapat di permukaan ovarium, testis, lensa mata, nefron ginjal, dan kelenjar tiroid. Berikutnya epitel kubus berlapis banyak, lapisannya banyak, fungsi sebagai pelindung gesekan dan pengelupasan, absorpsi, dan sekresi. Terdapat di folikel ovarium, permukaan ovarium, testis, saluran kelenjar minyak, dan kelenjar keringat pada kulit. Berikutnya epitel transisi. Disusun oleh berlapis-lapis sel, tidak dapat dikelompokkan karena bisa berubah dan permukaan lapisannya bisa menggembung. Ditemukan pada ureter, uretra, saluran pernapasan, dan kantong kemih. Yang terakhir, epitel kelenjar. Epitel kelenjar, jaringan ini khusus berperan dalam sekresi senyawa untuk membantu proses fisiologis. Epitel kelenjar ada 2. 1. Endokrin atau hormon, tidak mempunyai saluran dan terdapat pada timus, adrenal, paratiroid, dan tiroid. Yang kedua, kelenjar eksokrin
ada pada saluran khusus dan contohnya adalah ludah, keringat, pankreas, dan feromon. Kita masuk sekarang bagian yang kedua, yaitu jaringan ikat. Nah, jaringan ini paling banyak dalam tubuh kita, berfungsi sebagai penyokong dan memperkuat jaringan, sebagai pelindung, menyimpan energi, dan sirkulasi. Jaringan ikat ini tersusun dari matriks dan sel-sel. Nah, matriks terdiri dari serat dan bahan dasar. Serat terdiri dari kolagen, elastin, retikuler. Nah, jenis-jenis jaringan ikat. Jenis jaringan ikat ada 7. 1 jaringan ikat longgar, 2 jaringan ikat padat, 3 jaringan lemak, 4 jaringan tulang rawan, 5 jaringan tulang, 6 jaringan darah, dan 7 jaringan limfa. Jaringan ikat longgar, ciri-cirinya terdiri dari matriks yang mengandung serat kolagen, retikuler, dan elastin. Terdiri dari beberapa jenis sel. Pertama makrofag, kedua plasma, ketiga tiang. Fungsi menyokong organ tubuh dan menghubungkan jaringan yang satu dengan jaringan yang lain. Terdapat di selaput perut, saluran pencernaan, pembungkus pembuluh darah, akson saraf, dan kulit. 2 jaringan ikat padat, ciri-ciri didominasi oleh serat kolagen karena bersifat tidak elastis, tersusun dari sel-sel fibroblast. Berfungsi sebagai penghubung antara satu organ dengan organ yang lain. Jaringan ikat padat terdiri dari 2 jenis, yaitu jaringan ikat padat teratur, misalnya ligamen, yaitu penghubung antara satu tulang dengan tulang yang lain. Tendon, penghubung antara ujung otot dengan tulang. Jaringan ikat padat teratur, misalnya pembungkus tulang dan lapisan dermis kulit. Nah, ini pada gambar kita lihat jaringan ikat padat teratur pada tendon. Tendon itu adalah ujung dari jaringan otot yang melekat pada tulang. Kita lihat pada gambar, itu untuk jaringan ikat padat teratur itu serat kolagennya teratur seperti gelombang air. Nah, pada jaringan ikat padat tidak teratur, itu serat kolagennya berserak seperti jaringan. Bisa kamu lihat di gambar. Nah, selanjutnya kita masuk ke bagian 3, yaitu jaringan lemak atau adiposa. Ciri-ciri jaringan lemak, sel-selnya adalah sel lemak yang tidak memiliki serat dan matriks, khusus untuk menimbun atau menyimpan lemak. Jaringan lemak berfungsi sebagai satu, bantalan untuk melindungi organ-organ tubuh dari benturan. Kedua, sebagai persediaan cadangan makanan. Ketiga, mengatur suhu badan. Jaringan ini terdapat pada seluruh bagian tubuh yang terdapat di bawah kulit, di sekitar persendian, dan di sekitar organ-organ dalam tubuh. 4 jaringan tulang rawan. Ciri-ciri tersusun dari bahan dasar yang disebut kondromukoid, yaitu bahan dasar yang mengandung protein dan karbohidrat. Tersusun dari sel tulang rawan atau kondrosit yang berfungsi sebagai penyusun matriks. Berikutnya, pada anak-anak, tulang rawan ini terbentuk dari sel-sel mesenkim atau jaringan ikat embrional. Pada orang dewasa, tulang rawan ini membentuk selaput tulang rawan atau perikondrium. Macam-macam jaringan tulang rawan ada 3. 1. Tulang rawan hyalin. 2. Tulang rawan elastis. 3. Tulang rawan fibroblast. Yang pertama, tulang rawan hyalin berwarna putih kebiruan, transparan, dan daya elastisitas tinggi. Dan paling banyak terdapat dalam tubuh, tetapi bersifat paling lemah. Pada tahap embrio berupa rangka sementara. Pada orang dewasa ditemukan pada persendian, ujung tulang rusuk, dan saluran pernapasan. Tulang rawan elastis tersusun dari serat elastin dan berwarna kuning dan perikordium. Terdapat pada embrio, laring, daun telinga, dan epiglotis.
Berikutnya tulang rawan fibroblast. Tersusun dari serat kolagen berwarna gelap dan keruh. Kemudian tulang rawan ini paling kuat. Terdapat pada hubungan antar ruas-ruas tulang belakang dan tendon. Pada gambar kita lihat serat kolagennya dan kondrosit. Baik, yang kelima jaringan tulang. Tersusun dari sel tulang yang disebut osteosit. Osteosit dibentuk oleh osteoblast yang berasal dari fibroblast. Senyawa penyusunnya adalah kalsium klorida, kalsium fosfat, magnesium klorida, barium klorida, dan barium sulfat. Unit dasar tulang disebut sistem Havers yang terdiri dari lamela, lacuna, canaliculi, saluran Havers. Berikutnya, lamela adalah lapisan konsentris matriks yang terdiri dari garam mineral. Lacuna, ruang kecil di antara lamela dan mengandung sel tulang. Canaliculi, saluran yang berfungsi menyalurkan makanan dan mengeluarkan zat-zat sisa. Saluran Havers berisi pembuluh darah dan saraf. 6. Jaringan darah. Jaringan darah adalah jaringan penyokong yang berupa cairan. Darah berfungsi sebagai pengangkut sari makanan, hormon, zat-zat metabolisme, dan mencegah terjadinya infeksi pada kuman. Jaringan darah tersusun dari sel-sel darah dan plasma darah. Sel darah terdiri dari 3. Pertama, sel darah merah atau eritrosit. Yang kedua, sel darah putih atau leukosit. Yang ketiga, keping darah atau trombosit. Kamu bisa lihat pada gambar, bentuk sel darah merah adalah bulat bikonkav, bentuk sel darah putih tidak beraturan, keping darah juga sama, tidak beraturan. Yang ketujuh, jaringan limfatik. Nah, hal ini nanti kamu bisa lihat nanti di PPT berikutnya ya. Nanda, cukup sekian pertemuan kita pada hari ini. Ibu ikuti dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.